Ditambah lagi pada pagi hari ini kita sedikit akan menyingkap sesuatu yang menjadi misteri dunia dan tetap selalu akan menjadi misteri dunia yang begitu banyaknya sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam awal surat Al-Baqarah terkait dengan sifat-sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang misteri itu banyak, bahkan lebih banyak daripada yang real, daripada yang fakta di dunia ini. Tapi sebagian, bahkan bagian terbesar daripada misi dan visi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW adalah menyingkap misteri itu. Misteri yang ada di dalam tubuh kita banyak, misteri yang di luar tubuh kita juga banyak, terutamanya terkait dengan sifat-sifat yang tersembunyi di dalam diri kita itu. Ada sebuah sifat yang sangat penting kiranya untuk kita bahas dan kita kaji bersama-sama, yaitu sifat kikir. Kenapa yang demikian itu oleh kawan-kawan pengurus Al-Bushra itu dimunculkan? Karena memang mereka itu telah membaca suatu hadis di mana Nabi SAW bersabda, la yajtami'ul iman wasyuhhu fil mu'min. Tidakkah berkumpul di dalam seorang jati diri seorang mukmin antara dua, yaitu sifat keimanan dengan sifat kekikiran. Kikir ini merupakan sebuah pintu yang paling besar di antara pintu-pintunya syaitan, yang maksud tujuannya adalah menyengsarakan manusia sesuai dengan apa yang telah dijadikan komitmen oleh para setan, di mana ketika iblis turun dari para surga dan diturunkan serta dikeluarkan kemudian dikutuk oleh Allah Ta'ala untuk selama-lamanya, maka dia bersumpah, wa izzatika la'awwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan satu pun daripada manusia untuk berbuat kebaikan, yang mana kebaikan itu menjadi sebab kebahagiaan, sehingga kita itu selalu akan didorongnya, disudutkannya, dijerumuskannya ke dalam sebuah kemaksiatan yang akan menjadi sebab nantinya kita termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang sengsara hidup di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk diselamatkan daripada bisikannya. Termasuk bisikan setan itu adalah sifat bakhil. Saya kira sifat kikir dan sifat bakhil ini nggak perlu didefinisikan, karena semuanya tahu apa itu sifat kikir. Cuma kita harus paham apa sebab musababnya dan bagaimana solusinya serta bagaimana cara menterapinya. Setiap manusia Allah ciptakan dengan sifat-sifat yang standar. Di situ ada irinya, di situ ada ujubnya, di situ ada sifat bakhilnya, di situ juga ada sifat dermawannya. Maka kita diperintahkan melalui pedoman yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengkikis sifat-sifat yang tidak baik, dikikis, sifat-sifat yang terpuji kemudian dibina sehingga menjadi subur di dalam diri kita. Itulah diantara misi dan visi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Kebakhilan itu merupakan sebuah sifat daripada sifat manusia yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan di akhirat, yang menjadi sebuah sorotan kita bersama dan menjadi sebuah pemikiran kita yang terbesar di dalam keseharian kita. Bahkan di dunia pun orang yang kikir itu rugi. Karena apa? Karena orang yang kikir itu eman dengan apa yang dimilikinya, padahal bagaimana dia itu merasa eman dengan apa yang dimilikinya, padahal masa depan itu bukan milik kita, tapi masa depan termasuk misteri yang menjadi milik Allah semata. Sehingga pantas kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, untuk supaya menjadi sebuah renungan bagi kita, buat apa kita itu bakhil, buat apa kita kikir. Nabi Muhammad itu telah bersabda dalam hadisnya, ya gulub nu adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait
atau tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fazahibun aw tarikuhu linnas. Banyak Bani Adam itu yang mengatakan, ini loh hartaku, ini rekeningnya, ini buku tahapannya, ini tokoku, ini sertifikatnya, ini rumahku, ini lahanku, ini tambakku dan sebagainya. Yang mana hartamu, kata Nabi Muhammad? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kamu pakai sampai usang, kecuali yang kamu sedekahkan dan itu tetap kekal di sisi Allah. Selain itu akan hilang, akan sirna begitu saja, ditipu orang, dicuri orang, atau akan kalian tinggalkan untuk orang lain, kata Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana orang kikir itu ruginya ya. Saya berapa banyak bertemu dengan orang kikir, dan saya tidak menafikan, bisa jadi saya juga termasuk semacam itu. Cuma saya pernah berteman dengan orang kikir dulu waktu kita masih belajar di pondok. Dari saking bakhilnya itu, kalau dapat paket itu nggak dibagi-bagi. Tapi herannya kalau ada anak-anak teman-teman yang dapat paket, nimbrung dia. Nah, itu sifatnya orang kikir kayak begitu. Kalau dia punya nikmat sendiri, makanya diam-diam. Tapi kalau orang lain punya nikmat, dia cari-cari. Sampai-sampai suatu waktu, karena kita itu sebel juga sama dia, setiap kita punya sesuatu ikut nimbrung. Tapi giliran dia punya sesuatu, kita nggak boleh ikut nimbrung. Akhirnya kita buka almarinya. Tapi jangan ditiru. Ini perbuatan dosa. Karena gampang buka lemarinya, tinggal pakai sendok saja gitu. Subhanallah, ketika kita buka, ini banyak, penuh, bahkan lemak, bajunya itu tidak diletakkan di lemari karena saking banyaknya barang di dalamnya. Itu bajunya itu taruh di kasur. Akhirnya, ayo coba kita buka. Dibuka satu, basi. Satunya lagi basi. Satunya lagi basi. Bahkan dari 11 item yang ada, semuanya basi, tinggal satu yang bisa dimakan. Coba lihat, lebih rela dia itu basi ketimbang dikasihkan kepada orang-orang. Nah, ini sifat bakhil. Saya juga pernah bertemu dengan orang kaya raya, tapi bakhilnya minta ampun. Bahkan kepada dirinya sendiri. HP-nya itu jadul. HP-nya nggak ada internetnya yang sudah rongsokan gitu, seperti HP-nya orang yang tidak punya. Bajunya baju yang sederhana. Mobilnya mobil Fiat yang tahun 67. Mobil Mr. Bean itu. Padahal dia kaya, miliarder. Saya tanya sama beliau, kenapa kok sampai kamu itu kaya raya, punya uang banyak, mantunya itu mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus, kok kamu itu sederhana sekali? Apa jawaban dia? Iya Bib, kalau seumpama nyenggol-nyenggol kan nggak terlalu kepikiran Bib. Masya Allah. Jadi kepikiran hanya karena nyenggol-nyenggol, punya uang untuk apa? Padahal kita sudah dijelaskan Nabi SAW tadi bahwasanya uang itu yang kita miliki itu modal. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi fi abdihi hatta fil aklati akalaha fayahmadahu alaih wa hatta fi syurbati syaribaha fayahmadahu alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat senang melihat bekas daripada nikmat yang telah Allah karuniakan kepada hambanya. Bahkan walaupun di dalam makanan yang dia makan, kemudian setelah dia makan, lalu dia berkata Alhamdulillah. Dia minum, setelah dia minum kemudian dia mengatakan Alhamdulillah. Di dalam surat Duha disebutkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Gunakan, tampakkan. Kalau orang itu mampu, pakai jam-jam yang terbaik, pakai handphone yang terbaik, pakai mobil yang paling bagus. Cuma kadang-kadang ada orang yang punya pikiran yang pola pikirnya itu salah. Dia pikir kalau seumpama dia itu menampakkan yang bagus-bagus, nanti banyak orang yang datang mau utang, banyak orang yang datang mau minta bantuan. Masya Allah, padahal ini adalah sebuah kesempatan bagi dia, modal. Jangan kita pikirkan anak kita itu sudah ada rezekinya sendiri. Setiap anak kita, setiap istri kita berada di dalam rahim ibunya 120 hari, sudah ditetapkan rezekinya dari mulai lahir sampai, nggak perlu kepada kita. Bahkan lihat bagaimana saya punya ayah telah membuktikan. Alhamdulillah, saya punya ayah insya Allah termasuk orang yang kayis, kata Nabi SAW, orang yang pandai, orang yang cerdas.
Karena apa? Selalu pikirannya untuk akhirat, pikirannya bukan untuk di dunia. Sehingga beliau 3 hari sebelum meninggal, beliau panggil anak-anaknya, lalu beliau katakan kepada anak-anaknya, ini pondok dibangun bukan semua dengan uang donatur, ada uangnya Abi. Mobil-mobil ini bukan semuanya dibeli sama uang donatur, ada uangnya Abi. Dan juga ada beberapa tanah di luar pondok itu bukan semuanya itu milik atau hasil daripada donatur, tapi ada uangnya Abi di situ. Tapi dengarkan ikrarnya Abi, bahwasanya Abi berikrar hartanya Abi yang ada di pondok maupun di luar pondok semuanya Abi wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau itu tidak mewariskan 1 peser pun uang. Alhamdulillah kita bisa hidup. Bahkan insya Allah rumah kita lebih bagus daripada rumah konglomerat, handphone kita yang terbaru, mobil kita bagus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah kasih rezekinya masing-masing, nggak bakal kemana-mana. Tapi yang terjadi justru apa yang ditakutkan oleh Raja Harun ar-Rasyid. Banyak diantara para orang kaya-kaya sekarang ini yang tidak peduli kepadanya. Kenapa? Dia lebih banyak mengurusi dunia. Kenapa lebih banyak mengurusi dunia? Sedikit dia itu mendapatkan pemaparan daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak tersingkap banyak misteri pada dirinya, sehingga dia itu tertipu, sehingga terjerumus ke dalam kesengsaraan demi kesengsaraan. Lihat bagaimana Harun ar-Rasyid atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang dikatakan khalifah yang sangat adil. Beliau itu ketika akan meninggal dunia, maka hartanya itu lebih sedikit ketimbang hartanya ketika sebelum menjabat menjadi seorang khalifah. Itulah tanda-tandanya. Kalau pejabat itu pejabat yang baik, kekayaannya itu malah berkurang setelah dia itu menjabat, bukan malah bertambah. Ini katanya ulama, di dalam Ihya disebutkan seperti itu, bukan katanya saya. Subhanallah, ketika beliau meninggal dunia, ketika sakaratul maut, maka beberapa kerabatnya datang. Tidakkah engkau ambil sebagian daripada Baitul Mal? Karena itu banyak hartamu di situ. Harta kamu ketika engkau berdagang, ketika sebelum menjadi seorang khalifah, dia banyak uang, tapi semua uangnya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga pada waktu itulah dia mengatakan, tidakkah engkau ambil sedikit daripada Baitul Mal untuk engkau berikan kepada ahli warismu, anak-anakmu? Kesian mereka. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, kalau seumpama aku sisihkan hartaku untuk mereka, jika mereka itu salah satu daripada 2 hal, nggak mungkin tidak. Anak-anakku itu salah satu daripada 2 orang. Kalau mereka itu orang-orang soleh, wallahu yatawassal sholihin, orang-orang soleh itu pasti Allah yang menanggungnya, Allah yang mengurusnya, bukan saya yang mengurusnya, bukan manusia yang diurus oleh Allah Ta'ala, Allah yang mengurusnya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua itu harusnya kalau kita memikirkan masa depan anak-anak kita, yang penting itu ayo kita didik anak kita bagaimana cara menjadi anak soleh. Kalau sudah soleh, Allah sendiri yang mengurus. Wallahu yatawallas sholihin. Tapi kalau dia itu bukan soleh, dia seorang yang fasik, maka aku berarti meninggalkan harta untuk mereka, kemudian harta itu digunakan untuk maksiat dan aku telah mendapatkan bagian daripada dosanya. Sehingga biarkan aku seperti ini tidak meninggalkan apapun untuk mereka. Subhanallah, lihat bagaimana yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Putranya Amin, putranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dalam waktu setahun saja itu pemasukannya itu per harinya itu 1000 dinar, padahal kewajiban zakat itu cuma 20 dinar. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala itu mengurusi orang-orang yang soleh itu. Oleh karenanya orang yang kikir itu kesian. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu ba'idu minan nas, ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, gharibun minan nar. Wasakhiyu gharibun minallah, gharibun minan nas, gharibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang ngeloman itu, orang yang baik itu adalah orang yang jauh dari manusia, jauh daripada Allah, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Sedangkan orang yang loman itu adalah orang yang dekat pada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh daripada neraka. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dan dekat kepada neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya
Jadi kenapa kita bakhil? Bakhil itu ada dua sebab. Camkan baik-baik sebagaimana tertulis di dalam tulisan yang saya tulis itu, dan itu diambil dari kitab saya, Terapi Hati dan Jiwa. Di situ disebutkan bahwasanya sebab seorang pelit itu ada dua. Yang pertama karena dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu atau panjang angan-angan. Kita senang ingin memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki simpanan dan sebagainya. Akan tapi pertanyaannya adalah, uang yang kita miliki itu apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau lebih? Uang yang kita miliki itu akan menjadi beban kepada kita atau justru menjadi sebab kita nikmat? Harusnya kita tanyakan seperti itu sebelum kita itu mengikuti keinginan hawa nafsu. Memang hawa nafsu sangat menginginkan harta itu banyak, melimpah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, di antara sifat standar daripada manusia adalah "Lau kana libni Adam wadiyan minaz zahab la ahabba yakuna lahu wadiyani. Wa in kana lahu wadiyani minaz zahab la ahabba yakuna lahu thalatha wadyan wa la yamla afahu illa turab." Kalau seumpama seorang manusia itu punya satu lembah emas, masih kurang. Itu dorongan hawa nafsu itu namanya. Masih pengen 2 lembah. Kalau sudah dikasih oleh Nabi SAW 2 lembah, masih dia pengen 3 lembah, dan tidak akan ada yang bisa menyelesaikan keinginannya itu kecuali kalau sudah ditutupi badannya itu dengan tanah, baru selesai sudah. Oleh karena itu, maka orang yang kikir itu karena satu, dorongan hawa nafsu atau panjang angan-angan. Ini untuk anak kita, ini untuk ini dan sebagainya. Semuanya bahkan sampai yang semacam ini, sampai naudzubillah menyebabkannya itu meninggalkan suatu kewajiban. Oleh karenanya kata ulama bahwasanya derajatnya bakhil itu ada beberapa derajat. Ada derajat yang pertama, bakhil yang banget itu, naudzubillah. Apa itu? Bakhil terhadap sesuatu yang wajib. Bahkan yang wajib pun bakhil. Seperti apa? Zakat nggak dikeluarkan. Hati-hati. Itu katanya Nabi SAW dalam hadisnya, "Man atahu Allahu malan walam yuaddi zakatah." Barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, siapa yang memberikan? Allah. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa istilah harta yang kita miliki itu bukan milik kita. Harta yang kita miliki bukan usaha kita. Harta yang kita miliki bukan karena upaya kita, tapi harta yang kita miliki itu adalah modal, semata-mata anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ingat kita ketika kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang, nggak punya apa-apa. Kok bisa kita punya apa-apa? Silahkan tanya kepada konglomerat, silahkan tanya kepada orang yang punya toko, silahkan tanya kepada orang yang kaya raya. Coba tanyakan pada mereka, suruh jujur, bagaimana ceritanya kok dulu itu nggak punya, sekarang punya? Kalau mereka jujur, pasti mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak dinyana-nyana sebelumnya, tidak di planning sebelumnya. Tiba-tiba ada kesempatan, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Bahkan yang sudah disiapkan di planning sebelumnya gagal, justru datangnya kekayaan itu dari sesuatu pintu yang lainnya. Supaya kita paham, itu dari Allah, modal untuk kita semuanya. Sehingga subhanallah, kalau seumpama kita tidak menggunakannya rugi. Lihat bagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi diantaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia itu pernah suatu waktu di zaman paceklik seperti sekarang ini, itu beliau itu membawa muatan unta sebanyak 100 ekor lebih, sehingga yang namanya debu-debu di Madinah itu bertebangan, dan orang-orang di dalam rumah itu berkeluaran karena disangkanya ada perang. Tahu-tahu yang berjalan itu adalah unta-unta yang memuat barang-barang yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, konglomerat Nabi yang mendapatkan berkah dari doa Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Isa termasuk yang keluar, dia melihat apa itu yang terjadi. Disampaikan itu adalah kuda-kuda, unta-unta yang membawa barang-barang dagangan milik Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kesian Abdurrahman bin Auf, kata Sayyidina Aisyah, aku telah mendengar sendiri hadis dari Nabi SAW bahwasanya di saat mereka itu sudah masuk ke dalam surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk dalam surga dalam keadaan merangkak. Di saat itulah kemudian sampai kabar itu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia datang kepada Sayyidina Aisyah, "Gali Aisyah, benarkah bahwasanya Nabi SAW berkata tentang aku demikian?" "Gal iya." "Ketahuilah wahai Aisyah,
Yang aku bawa dan aku beli itu semuanya aku beli bukan untuk dagangan, tapi aku beli untuk membagikannya kepada seluruh penduduk Madinah. Di mana di antara kita yang semacam itu? Ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Menggunakan kesempatannya, modal yang diberikan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Bahkan dari saking pelitnya, naudzubillah, pelit kepada keluarga. Nafkah keluarga yang wajib hukumnya, pelit juga. Saya pernah mendengar ada seorang perempuan yang bertanya, kesian saya sampai meneteskan air mata. Kenapa? Dari saking longsonya perempuan itu. Dia tanya gini, "Beb, gimana hukumnya kalau suami pelit?" Sepelit apa? Gambarkan. Kadang-kadang kan perempuan itu suka boros dan sebagainya, sehingga pantas kalau seorang suami itu tampak seperti pelit, padahal nggak pelit. Ya biasanya, Beb, kalau saya sakit tuh, Beb, saya dikasih uang 15.000. 15.000 buat becaknya saja berapa? Ini 15.000 buat dokternya berapa, buat obatnya berapa? Belum tentu ke dokter masyhur aja 15.000 lebih. 15.000 dikasih. Padahal dia punya uang banyak. Untuk apa uang itu? Untuk kita gunakan senang-senang, beli, senangkan keluarga, sedekah yang banyak. Karena apa? Itu adalah modal untuk kita, Allah berikan untuk kita. Fama bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini dari saking luar biasanya. Nah, oleh karenanya kalau sebabnya itu karena kecondongan hawa nafsu dan panjang angan-angan, maka harus lawan, harus mujahadah. Oleh karena saya masih ingat, saya dari semenjak kecil itu oleh ayah saya kalau sudah mau berangkat dari rumah saya waktu di Bendomungal pergi ke masjid, sebelum berangkat itu dikasih uang dulu 50 rupiah. Dulu 50 rupiah besar, kasih untuk apa? Nanti masukkan ke masjid ya. Udah itu hari Jumat itu kan banyak orang minta itu, dikasih, anak-anaknya yang suruh ngasih, kasih. Nanti kalau datang bagian Habib Zain, kasih Habib Zain, terus lalu anak, kemudian Habib Ali, Habib Hussein, gantian. Yang ngasih itu gantian. Untuk apa? Mengajarkan bagaimana supaya kita itu menjadi orang yang suka memberi. Itu yang pertama, lawan. Tapi kalau sebabnya itu karena kita cinta kepada dunia, kan aneh, Pak. Dimana kita itu biasanya kalau cinta kepada seseorang, maka yang kita cintai ya orang itu. Ini kan tidak. Yang kita cintai dunia. Dunia ini untuk apa kita cintai? Dunia itu kan bisa diibaratkan dengan uang. Uang itu kita cintai betul, apalagi yang warnanya merah itu. Senangnya luar biasa kan? Cintanya luar biasa. Nah, ini uang ini untuk apa? Uang ini untuk menggapai keinginan kita. Ya kan? Mau beli sesuatu, beli handphone yang baru bisa, beli baju yang baru bisa, beli rumah yang baru bisa pakai uang. Bagaimana kita cinta kepada uangnya? Kok nggak cinta kepada yang kita cintai itu? Kan seakan seperti itu. Kalau kita cinta pada seseorang, lalu kita perintahkan seseorang untuk pergi kepadanya, untuk mengirimkan hadiah kepadanya sebagai tanda cinta kita kepada orang tersebut. Masa sih kita harus cinta kepada pesuruhnya daripada kepada orangnya itu? Sekarang kan sudah melenceng. Sekarang seakan-akan sudah yang namanya pola pikir itu sudah melenceng. Karena sekarang ini kita tidak lagi cinta kepada sasarannya, tapi justru kita cinta kepada sarananya. Kita lebih cinta pada dunianya, bukan cinta kepada yang kita tuju itu. Nah, oleh karena itu, ayo lepaskan sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita ini termasuk yang rugi. Uang yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, semua hal yang kita miliki semata-mata datangnya dari Allah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, minallah, dari Allah. Nabi SAW mengajar kepada kita, la haula wala quwata illa. Enggak ada upaya, enggak ada usaha, semuanya semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itulah, semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah taala untuk melepaskan sifat kikir. Semoga kita termasuk yang berusaha untuk mendermakan harta kita, sehingga kita nanti tatkala kita meninggal dunia termasuk pada akhir-akhir, di saat itulah kita melihat amal kita sangat banyak untuk modal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.